Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Meta Malihatul Maslahat MA dan teman PKMIA yang kami banggakan. Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang karakteristik perkembangan kepribadian masa dewasa. Nah, sebelum kami menyampaikan materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya Tasida Kanapi Hafia, NIM 15, selaku moderator dan pemateri. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian perkembangan masa dewasa. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan berkesinambungan dalam diri individu dari lahir sampai meninggal. Sedangkan masa dewasa adalah masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi, periode komitmen, dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Kronologi, istilah dewasa berkaitan erat dengan adult, yang berarti tumbuh menjadi kedewasaan. Selanjutnya menurut Herlock, pembagian masa dewasa itu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu masa dewasa awal, yaitu pada 18 sampai 40 tahun. Dewasa awal merupakan masa dewasa atau satu tahap yang dianggap kritikal selepas masa remaja. Selanjutnya yaitu masa dewasa madya, yaitu 40 sampai 60 tahun. Menurut Levinson, masa dewasa madya merupakan masa peralihan dari masa dewasa awal ke masa dewasa akhir. Selanjutnya yaitu masa dewasa lanjut. Ini periode yang ketiga, masa dewasa lanjut, yaitu 60 tahun sampai meninggal. Pada masa ini ditandai dengan semakin melemahnya kemampuan fisik dan psikis. Pada umumnya mereka mengalami penurunan kemampuan dalam aspek pendengaran, penglihatan, daya ingat, cara berpikir, dan berinteraksi sosial. Materi yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi masa dewasa. Terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhi masa dewasa. Yang pertama ada kekuatan fisik. Kekuatan fisik yang prima pada masa dewasa memungkinkan mereka untuk optimal dalam bekerja, berkeluarga, memperoleh keturunan, dan menghidupi kehidupan keluarganya. Sebaliknya, kekuatan fisik yang tidak prima dapat menghambat masa dewasa. Selanjutnya, kemampuan motorik. Kemampuan motorik ini mempunyai hubungan yang positif dengan kondisi fisik yang kuat dan kesehatan yang baik. Kondisi fisik yang kuat dan kesehatan yang baik memungkinkan perkembangan masa dewasa dan orang dewasa untuk melatih keterampilan secara lebih baik. Kekuatan motorik orang dewasa mencapai puncak pada usia 20 dan 30 tahun. Orang dewasa yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan cenderung dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih baik. Selanjutnya yaitu kemampuan mental. Kemampuan mental yang diperlukan untuk menyesuaikan diri pada situasi-situasi baru ialah mengingat kembali hal-hal yang pernah dipelajari pada saat dahulu. Kemampuan mental yang dimiliki pada masa dewasa ini sangat penting kedudukannya dalam menyesuaikan diri terhadap tugas-tugas perkembangan. Faktor pendukung lainnya dalam perkembangan masa dewasa yaitu motivasi untuk berkembang. Motivasi untuk berkembang memiliki peran yang strategis dalam perkembangan orang dewasa, karena individu yang merasa butuh dan perlu untuk menguasai tugas-tugas perkembangan orang dewasa pada masa dewasa cenderung mengarahkan perilakunya ke arah tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa. Yang terakhir yaitu model peran, yaitu faktor lingkungan perkembangan pada masa dewasa sangat berpengaruh terhadap perkembangan orang dewasa. Orang dewasa yang berinteraksi dengan orang-orang dewasa lainnya mempunyai model peran untuk diteladani. Karena berinteraksi dengan orang dewasa lainnya, mereka memperoleh motivasi untuk mencontoh perilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur.
Karakteristik perkembangan masa dewasa. Ini ada beberapa poin dan di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Pertama itu ada perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik pada masa dewasa ini bisa dikatakan ada 2 sisi. Yang pertama itu sebagai puncaknya dan yang kedua itu sebagai penurunannya. Nah, sehingga pada usia awal dewasa ini dapat dikatakan itu sebagai puncak dan penurunannya perkembangan individu secara fisik. Misalnya itu telinga relatif konstan dan mulai menurun di akhir fase usia awal dewasanya. Dan cara kita mencegahnya agar tetap sehat itu kita bisa menjalankan hidup sehat dan menjauhi pola hidup tidak sehat. Misalnya kita bisa memberikan nutrisi pada tubuh kita, kemudian istirahat secara cukup, dan kita dapat rajin olahraga. Dan kita bisa memberikan vitamin pada tubuh kita. Tetapi tanpa sadar dan tidak sadar itu justru banyak orang yang mengabaikan kesehatan, seperti orang tersebut menjalankan pola hidup tidak sehat seperti merokok, minum minuman, kemudian begadang, dan memakan makanan yang tidak sehat. Poin kedua ini ada perkembangan seksualitas. Nah, perkembangan seksualitas merupakan sikap dan perilaku seksual pada individu sebagai kodrat dan dampak perubahan-perubahan hormon yang terjadi. Nah, di sini ada 2 hal tentang perkembangan seksualitas. Yang pertama itu ada sikap dan perilaku seksual secara heteroseksual, dan yang kedua itu sikap dan perilaku seksual secara homoseksual. Nah, yang pertama itu secara heteroseksual, yaitu presentasi dari kaum muda yang melakukan hubungan seksual ini sekarang lebih meningkat, dan proporsi kaum perempuan dalam melakukan hubungan seksual ini tuh lebih tajam dibanding dengan kasus laki-laki, meskipun laki-laki ini lebih sering melakukan hubungan seksual. Dan yang kedua itu ada secara homoseksual. Nah, di sini itu lebih dijelaskan tentang melakukan hubungan seksual dengan cara memilih pasangan seksualnya ini dari jenis kelamin. Jadi seperti perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kognitif, perkembangan karir, dan perkembangan sosio-emosional. Yang pertama yaitu tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini menggambarkan peningkatan efisiensi dalam perolehan informasi yang baru. Misalnya, pada masa dewasa awal terdapat perubahan dari mencari pengetahuan menuju menerapkan pengetahuan, menerapkan apa yang sudah diketahui, khususnya dalam hal penentuan karir dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pernikahan dan hidup berkeluarga. Kedua yaitu tentang perkembangan karir. Nah, tuntutan peran karir terhadap kompetensi menunjukkan sangat tinggi pada fase usia dewasa. Memenuhi tuntutan karir dan penyesuaian diri dengan peran yang baru adalah penting bagi individu pada masa fase ini. Nah, terkadang kita menentukan seseorang yang telah mendapatkan pekerjaan namun tidak betah dengan pekerjaan tersebut. Hal ini memungkinkan terjadi karena tidak berhasilnya penyesuaian diri dengan peran yang baru. Yang ketiga yaitu perkembangan sosio-emosional. Dalam menjalin hubungan sosial dengan lingkungannya pada fase usia dewasa tidak hanya sekedar mampu menunjukkan jalinan persahabatan atau percintaan, namun lebih mengarah kepada hubungan sosio-emosional yang terkait oleh komitmen dengan menunjukkan hubungan dan niat untuk mempertahankan dalam mempersiapkan diri menuju kehidupan bersama melalui pernikahan dan hidup berkeluarga. Selanjutnya yaitu ada perbedaan individual pada masa dewasa. Yang pertama yaitu ada perbedaan minat. Minat adalah suatu proses kejiwaan yang bersifat abstrak dinyatakan oleh seluruh keadaan aktivitas. Ada objek yang dianggap bernilai sehingga diketahui dan diinginkan. Perbedaan minat sendiri dikategorikan menjadi 3, yaitu
minat pribadi, minat rekreasi, dan minat sosial. Minat pribadi yaitu minat yang kuat pada masa remaja masih terbawa sampai pada masa dewasa. Hal ini menyebabkan seseorang itu menjadi egosentris. Egosentris sendiri yaitu manusia yang cenderung mencari keselamatannya sendiri tanpa memperdulikan orang lain terlebih dahulu. Yang kedua yaitu ada minat rekreasi. Fungsi rekreasi sama dengan fungsi bermain anak-anak. Meskipun demikian, rekreasi orang dewasa lain dengan rekreasi anak-anak. Banyak orang dewasa yang tidak mendapatkan kepuasan ketika berrekreasi. Salah satu penyesuaiannya yaitu bahwa mereka masih harus belajar menggunakan waktu luang secara menyenangkan. Yang ketiga yaitu ada minat sosial, di mana minat sosial ini orang dewasa pada umumnya mempunyai cita-cita atau keinginan arah tujuan hidup bermasyarakat. Orang dewasa memiliki minat dan keinginan-keinginan untuk lebih berarti, lalu lebih berguna bagi lingkungan masyarakat di sekitar. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai perbedaan dalam kepribadian. Menurut Aramis, kepribadian adalah keseluruhan pola pikir, perasaan, dan perilaku yang sering digunakan oleh seseorang dalam usaha adaptasi yang terus-menerus terhadap hidupnya. Kepribadian orang dewasa di sini mengacu pada kualitas total perilaku orang dewasa yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik. Di sini ada ciri-ciri kepribadian orang dewasa yang tampak dalam interaksi dengan lingkungannya sebagai berikut. Yang pertama ada karakter yang mengacu pada konsekuen tindakan dalam melakukan aturan etika berlaku atau teguh tindakannya dalam memegang pendirian atau pendapat. Yang kedua ada sifat yang mengacu pada positif dan negatifnya atau ambivalensinya sambutannya terhadap objek-objek seperti orang, benda, atau peristiwa dan lain. Yang ketiga ada stabilitas emosional yang mengacu pada mudah tidaknya tersinggung, marah, menangis, atau putus asa. Yang terakhir ada tanggung jawab yang mengacu pada menerima atau cuci tangan atau melarikan diri dari resiko atau melarikan diri atas tindakan dari perbuatannya tersebut. Materi selanjutnya mengenai perbedaan dalam kecakapan. Kecakapan orang dewasa yang satu dengan yang lainnya pasti akan berbeda, di mana orang dewasa yang tampak akan bertindak secara cepat, tepat, dan mudah dipahami, sehingga lazim disebut dengan istilah cakap. Kecakapan juga diartikan sebagai abilitas, di mana dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, kecakapan nyata atau aktual yang mengacu pada aspek kecakapan yang segera dapat didemonstrasikan dan diuji sekarang juga. Kecakapan ini merupakan hasil usaha atau belajar dengan cara, bahan, dan hal tertentu yang telah dijalaninya. Yang kedua, kecakapan potensial yang mengacu pada aspek kecakapan yang masih terkandung dalam diri yang bersangkutan diperoleh melalui pembawaan kelahirannya berupa abilitas dasar umum atau intelijensi dan juga abilitas dasar khusus atau bakat. Selanjutnya ada kebutuhan masa dewasa. Menurut Maslow ada 5. Yang pertama ada kebutuhan dasar fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemenuhannya karena terkait dengan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan yang pemenuhannya tidak mungkin ditunda. Selanjutnya ada kebutuhan rasa aman. Kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya yang mengancam seperti penyakit,
takut, cemas, bahaya, dan lain-lain. Lalu ada kebutuhan cinta dan memiliki. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi dorongan untuk bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, dan kebutuhan antara pribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Lalu ada kebutuhan harga diri. Maslow menemukan bahwa setiap orang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Lalu yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Selanjutnya, menurut tokoh Morgan, orang dewasa memiliki 4 kebutuhan. Apa saja? Yang pertama, kebutuhan untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, suatu aktivitas di sini merupakan hal yang sangat penting bagi orang dewasa, karena suatu aktivitas mengandung suatu kegembiraan bagi dirinya sendiri. Yang kedua, kebutuhan untuk menyenangkan orang lain. Nah, orang dewasa memiliki banyak motivasi untuk berbuat baik. Salah satunya adalah memberikan kebahagiaan pada orang lain. Menurutnya, harga diri seseorang dapat dinilai dari berhasil atau tidaknya memberikan kebahagiaan pada orang lain. Yang ketiga, kebutuhan untuk mencapai hasil. Nah, pekerjaan yang baik akan mendapatkan pujian. Hal tersebut akan mendorong orang dewasa untuk bekerja dengan giat. Sebaliknya, jika pekerjaan tersebut dihiraukan, maka akan berkurang rasa semangat untuk bekerja bagi orang dewasa. Yang keempat, kebutuhan untuk mengatasi kesulitan. Nah, kesulitan ini akan menimbulkan rasa rendah diri pada orang dewasa. Tetapi, hal tersebut akan menjadi dorongan untuk mencari kompensasi dengan usaha yang tekun sehingga dapat tercapai dalam bidang tertentu. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.